Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk pagi hari ini, Sabtu 30 Juli 2022, tertulis di dalam Mazmur pasal 78 ayat 3 sampai ayat 4. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memberitakan firman Tuhan adalah tugas bagi setiap orang percaya yang mengikut Yesus. Memberitakan firman Tuhan bukan hanya tugas seorang pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones maupun sintua, tetapi juga merupakan tugas bagi setiap orang percaya, orang Kristen yang mengikut Yesus dalam kehidupannya. Terlebih ketika kita telah memiliki keluarga, ketika kita telah memiliki anak-anak, firman Tuhan itu harus dinyatakan, firman Tuhan itu harus diberitakan, firman Tuhan itu harus disampaikan agar setiap orang mengenal Allah, agar setiap orang menerima Allah dan mengikut Dia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang yang menerima Allah akan meneruskan firman Allah dan rencananya kepada generasi-generasi mendatang. Dan itu adalah kesempatan sekaligus tanggung jawab yang istimewa bagi kita. Apapun yang akan dihadapi dalam perjalanan hidup, kita berharap anak-anak kita, generasi gereja tetap dapat menerima firman Tuhan dan dibekali oleh firman-firman Tuhan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana perkembangan kemajuan teknologi pada saat ini, banyak generasi muda juga yang lupa akan firman Tuhan. Dengan kehebohan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, membuat anak-anak generasi muda pada saat ini menjadi lupa
untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bahkan kita tidak bisa kita pungkiri, ketika di ibadah sekalipun, di gereja, di ibadah minggu maupun ibadah-ibadah lainnya, banyak di antara anak-anak muda zaman sekarang pada saat ini lebih menyukai membuka aplikasi-aplikasi yang dapat memberikan hiburan bagi mereka. Dan bahkan tidak banyak di antara generasi muda pada saat ini yang sudah tidak membuka Alkitab, membaca firman Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Perhatian mereka sudah banyak tersita, diambil oleh kemajuan zaman pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak perbuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah lupa menceritakan tentang siapa Allah, agar ia mengerti bahwa kehidupan ini berasal dari Allah. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh kehidupan, memperoleh keselamatan. Dan melalui penyertaan Roh Kudus kita mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua harus terus-menerus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Baik ketika kita sedang duduk santai, baik ketika kita sedang dalam perjalanan, baik dalam keadaan apapun itu, kita harus tetap mewartakan, menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang, terlebih kepada generasi-generasi muda gereja. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itulah kita harus mengajarkan segala yang telah diperbuat Allah kepada anak-anak kita, supaya mereka juga menaruh kepercayaannya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jangan sampai generasi muda kehilangan arahnya. Jangan sampai mereka melupakan jati diri mereka. Dan jangan sampai iman, kepercayaan, dan pengharapan itu hilang dari mereka, anak-anak kita, generasi muda gereja. Agar kelak ketika mereka pergi ke dalam perantauannya, mencari pekerjaan, melanjutkan studi, kuliah, dan lain sebagainya, mereka tetap memegang teguh iman kepercayaannya kepada Allah dan mengikut Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyelamatkan generasi muda agar tetap percaya kepada Allah dan mengikut Yesus. Dan firman ini juga ditujukan kepada generasi-generasi muda gereja agar mau setia mengikut Yesus apapun yang menjadi tantangan pergumulan kehidupan kita. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman kehidupan kita, menjadi tongkat dan menjadi cahaya bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan merasakan nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami akan mengawali aktivitas kami pada satu hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang terlebih dahulu memberkati langkah kami, agar kemanapun kami melangkah ya Tuhan, kami boleh sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Dan begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan berkati dan kuatkan kami, agar kami boleh melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan kami, setiap hamba-hamba Tuhan, para orang tua,
agar boleh tetap mewartakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada setiap anak-anak generasi muda gereja, agar semakin banyak orang yang percaya, yang mengikut Engkau dalam kehidupannya. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Allah Bapa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.